Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari Perbankan Syariah 5H Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor NIM 0503182118 terkait pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak dosen kami, Bapak Rahmat Putra Ahmad MSI. Maka saya akan menganalisis sebuah usaha terkait studi kelayakan bisnis supaya kedepannya kita tahu apakah bisnis itu layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Oke, langsung aja. Saya di sini akan menganalisis suatu butik busana muslim yang sering saya jadikan referensi atau toko langganan saya sendiri. Untuk menganalisis studi kelayakan bisnis juga pastinya ada beberapa aspek yang harus kita bahas. Langsung aja masuk ke aspek yang pertama. Aspek yang pertama yaitu terkait aspek hukum. Nah, jadi dalam aspek hukum ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan terkait legalitas hukum dan bidang usahanya. Jadi di sini tuh bidang usaha yang saya analisis adalah butik busana muslim yang bernama Azmiyah Hijabi Butik. Yang bentuk usahanya itu merupakan usaha dagang atau UD. Untuk mendapatkan legalitas usaha, maka perlu adanya pemenuhan dokumen berupa SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, TDUP atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan, SITU, NPWP, Surat Keterangan Domisili, dan Akta Notaris. Nah, yang kedua ada aspek manajemen, aspek manajemen organisasi, di mana aspek ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi kegiatan dapat direncanakan dan dilaksanakan sehingga bisnisnya dapat dinyatakan layak. Dan jika dilihat dari sumber rekening tempat tujuan transfer butik yang sering saya jadikan referensi ini atau butik Azmiyah Hijabi ini sendiri didirikan oleh sebagai pemiliknya langsung dan memiliki 2 orang karyawan sebagai pramuniaga yang merangkap menjadi admin dan karyawan di toko offline-nya sendiri. Nah, terkait manajemen pastinya tidak terlepas dari yang namanya fungsi manajemen, yaitu yang kita tahu adalah POAC atau singkatan dari planning, organizing, executing, dan controlling agar tujuan didirikannya suatu usaha itu dapat tercapai. Nah, di Azmiyah Hijabi sendiri ini fungsi manajemen itu sudah terimplementasikan dengan sangat baik dari sisi planning, perencanaannya, organizingnya, executingnya, dan controllingnya sendiri juga sudah dinyatakan layak. Kemudian yang ketiga, aspek sosial ekonomi. Nah, dalam hal sosial sendiri, dengan pendirian butik Azmiyah Hijabi ini pasti memberikan dampak terhadap industri lain, yaitu meningkatnya persaingan sesama bidang usaha. Seperti Azmiyah Hijabi pastinya bersaingkan dengan sesama butik muslim yang lainnya. Dan bagi produsen kain lokal juga mereka ini memproduksi busana, pastinya membutuhkan kain. Nah, jadi bagi produsen kain lokal, maka mereka akan berupaya untuk meningkatkan kualitas produksi kainnya. Nah, kemudian penambahan devisa, yaitu pendapatan pemerintah, pastinya akan bertambah juga. Dari mana? Dari pajak yang diberikan oleh Azmiyah Hijabi Butik ini sendiri. Nah, kemudian masuk ke yang keempat, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran ini sendiri membahas mengenai sistem pemasaran suatu usaha. Nah, dan untuk Azmiyah Hijabi sendiri ini kita itu harus mengetahui dulu apa tujuan dari didirikannya usaha ini. Dan tujuannya didirikan Azmiyah Hijabi Butik ini sendiri itu adalah untuk memenuhi kebutuhan akan produk busana muslim serta aksesoris penunjangnya bagi wanita-wanita muslim. Nah, kemudian masuk ke segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar dari butik ini memfokuskan kepada wanita yang berusia 17 sampai 40 tahun. Khususnya wanita-wanita muslim, dan memang khusus untuk wanita-wanita muslim, baik mahasiswa, eksekutif muda wanita, bahkan ibu rumah tangga pun juga menjadi bangsa pasarnya dengan kalangan ekonomi menengah ke atas
Dan model pakaiannya sendiri tuh berupa pakaian-pakaian syar'i seperti French khimar, ada French khimar yang two pieces, ada French khimar yang one pieces, ada khusus khimar saja, ada juga set abaya, ada juga set-set lainnya, set jemila dan set-set lainnya dengan harga masing-masing. Nah, konsumen alternatif bagi butik ini tuh nggak cuma sekitaran daerah toko offline-nya sendiri, dia itu di Pekanbaru, tetapi juga seluruh Indonesia, bahkan dunia, karena butik ini juga memasarkan produknya melalui media sosial dan elektronik commerce atau e-commerce dengan nama Instagram dan Shopee-nya yaitu azmia.hijabi. Sudah banyak banget pelanggan dari luar Indonesia yang menjadi konsumen butik. Kisaran harga untuk produk butik ini sendiri tuh mulai dari khimar yang seharga 149.000 sampai set French khimarnya ada yang 499.000, dan terakhir saya beli set French khimar itu sekitaran 540.000. Itu juga tergantung dari jenis kain apa yang digunakan serta gimana sih model produk yang kita pesan itu. Semua ada harganya tersendiri. Terus juga hanya beberapa pieces aja, stok yang siap desain. Ukurannya juga cuma S, M, dan XL. Tetapi kalau ukuran kita di luar atau lebih dari XL, maka per tambah X bisa harganya dia bisa ditambahin. Nah, jadi karena hal itulah butik Azmia Hijabi ini sendiri memakai sistem PO atau namanya pre-order untuk mengurangi resiko barang yang menumpuk dan juga buat menjaga kualitas produk Azmia Hijabinya sendiri. Jadi walaupun kita nggak kedapetan produk ini untuk hari ini, kita bisa ikutan PO dan kita nunggu sampai barang selesai jadi Azmia Hijabi ini itu untuk sistem pasar dan pemasarannya sudah canggih. Kita nggak perlu repot-repot harus datang ke store-nya, online juga bisa. Kemudian masuk ke aspek teknis atau operasi. Nah, dalam aspek ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya mengenai desain produk dan quality control. Nah, untuk Azmia Hijabi ini sendiri, produk yang dijual merupakan desain sendiri oleh owner dan produksi sendiri atau jahit sendiri mereka. Ada tim manajemen jahitnya, sehingga menjadikan desainnya lebih bagus dan kualitasnya lebih terjaga pastinya. Nah, karena saya sendiri juga sudah menjadi konsumen yang langsung jatuh cinta saat pembelian pertama, dan juga dalam pemilihan desain produknya, mengenai pemilihan warna dan kain pun terlihat lebih elegan dan berkualitas. Warna yang soft dan pastinya syar'i, kainnya tidak mungkin tipis, namanya juga syar'i. Hijabi butik ini berlokasi di Pekanbaru, tepatnya di Jalan Kandis, Gang Tanjung nomor 1 Harapan Baru, Tangerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru. Nah, dimana lokasinya ini bisa dinamakan kayak sebuah butik rumahan yang memanfaatkan ruang tamu rumah pribadi yang di rumahnya dia, dan tata letak atau layoutnya ini ditata dengan simpel namun nyaman untuk memenuhi kebutuhan ukti daerah Pekanbaru dan sekitarnya yang ingin datang dan mencoba langsung produk-produk dari Azmia Hijabi butik ini. Nah, terkait jam operasi, untuk store offline Azmia Hijabi butik ini buka setiap Senin sampai Sabtu dari pukul 9 pagi sampai 4 sore. Dan untuk hari Minggu sendiri mereka tidak buka atau tutup. Kemudian masuk ke aspek keuangan. Nah, gimana di aspek keuangan ini pasti tak luput dari sumber dana. Nah, Azmia Hijabi butik sendiri, sumber dananya berasal dari dana pribadi ownernya, dan tidak menyewa tempat usaha karena Azmia Hijabi memanfaatkan ruang tamu rumah, jadi free untuk biaya usahanya. Terus juga mengenai pendapatan per hari atau omset per harinya itu
mungkin Azmiyah Hijabi butik sendiri berkisar sampai 5 juta rupiah per hari, melihat harga per pieces lumayan mahal dan penjualan per hari banyak, lebih kurang 10 pieces. Baik, itu aja mengenai aspek keuangan. Kita lanjut ke aspek AMDAL, dimana secara khusus pengutamaan telaah AMDAL meliputi dampak yang bisa ditimbulkan dari suatu usaha atau bisnis ke lingkungan di sekitar tempat bisnis atau usaha tersebut dijalankan. Nah, untuk menganalisis seberapa besar sih ketertarikan bisnis fashion muslimah khususnya untuk Azmiyah Hijabi butik ini, maka menurut penilaian saya sendiri, butik ini itu memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar dengan menambah peluang ukti-ukti yang ingin berbelanja produk muslimah. Jadi tidak perlu jauh-jauh, karena di Pekanbaru sendiri sudah ada store online, store offline yang bisa kita kunjungi, serta dapat mempengaruhi wanita-wanita muslim untuk menjalankan syariat agama sesuai dengan tuntutan agama. Juga perihal ini kan mereka memproduksi sendiri, pastinya ada kain sisa. Nah, perihal kain sisa ini setelah diproduksi, mereka tuh nggak serta-merta membuang kain sisanya jadi jadi bisa dibilang menambah sampah. Mereka ini nggak langsung dibuang, tapi mereka manfaatkan untuk tambahan desain serta pernak-pernik kebutuhan hijab lainnya seperti membuat bros. Saya kira itu aja aspek-aspek yang sudah kita analisis. Sekian analisis yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis atau usaha butik Azmiyah Hijabi. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.